Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, momentum Cheng Jinwoo juga menekan bahunya. Tiba-tiba, tenggorokan Goto Ryuji menegang. Mengapa? Pada saat itu, kata kematian muncul di benak Goto Ryuji. Pada saat ini, berhenti. Baek Yulho dan Cha Hei yang berlari keluar secara naluriah meraih lengan kanan Cheng Jinwoo. Baek Yulho menggantung hampir seluruh tubuhnya di bahu Cheng Jinwoo, sementara Cha Hei meraih pergelangan tangan Cheng Jinwoo dengan kedua tangannya. Cheng Xiaoyu menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Bai Lu Hao menggelengkan kepalanya. Cha Hei juga memiliki ekspresi ketakutan, dan ada tatapan gugup di matanya. Di bawah perlawanan keduanya dengan seluruh kekuatan mereka, Cheng Xiaoyu menenangkan faktor bersemangat di tubuhnya. Fiuh. Seong Jinwoo melepaskan Goto Ryuji. Goto Ryuji menyentuh pergelangan tangannya, dan mundur beberapa langkah seolah kehilangan kekuatannya, dan penerjemah dengan cepat mendatangi Goto Ryuji. Semua orang terlalu bersemangat, mari berhenti di sini untuk latihan. Tolong terjemahkan kalimat ini kepada Tuan Goto, kata Bai Lu Hao kepada penerjemah. Penerjemah mengangguk. Goto Ryuji menatap Cheng Jinwoo. Saat penerjemah menyampaikan isinya, Goto tidak menyapa, tetapi bangun sendiri dan meninggalkan gimnasium. Pergi, Goto-san. Suara penerjemah yang mengikuti Goto Ryuji membuat orang merasa sedikit sedih. Bai Lu Hao yang menghela nafas lega menatap Cheng Jinwoo, dan dia menundukkan kepalanya. Maaf mengganggu Anda. Orang itu akan memimpin tim dari negara R dalam beberapa hari. Dalam hal ini, aku harus menghentikan pertarunganmu. Dengan hati-hati mengamati wajah Cheng Jinwoo, Bai Lu Hao terus berbicara. Apakah aku berlebihan? Tidak. Cheng Jinwoo tidak membantah. Bai Lu Hao benar. Jika Goto Ryuji terluka secara tidak sengaja, kerugian kedua negara akan sangat besar, dan tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Cheng Jinwoo tidak bermaksud menyalahkan Bai Yulho dan Cha Hei. Melihat suasana telah kembali normal, semua pemburu yang menyaksikan pertempuran mengepung Cheng Jinwoo. Cara semua orang memandang Cheng Jinwoo berubah. Di antara mereka, yang pertama datang adalah Ma Dongsu, pemimpin dari serikat kota yang terkenal. Hehe. Ma Dongsu berkata sambil tersenyum. Bertarung melawan Goto yang tak terkalahkan, hanya ada luka kecil di wajahnya, luar biasa. Sayangnya, kecuali Cha Hei dan Bai Yuho, tidak ada orang lain yang melihat pertempuran itu dengan jelas. Wow! Tubuhmu sangat kuat. Sosok yang luar biasa. Menyentuh lengan dan bahu Cheng Jinwoo dengan santai, Ma Dongwook menghela nafas sambil tersenyum. Guild kami hanya memiliki pemburu tipe sihir, dan kami sangat membutuhkan pemburu tipe tempur. Master Cheng, jika Anda tidak memiliki guild yang Anda sukai, bagaimana kalau bergabung dengan kami? Itu, Tuan Ma, Cui Zongin, yang berada di samping, berkata kepadanya. Oke. Melihat Ma Dongsu menoleh padanya, Cui Zongin melanjutkan. Hunter Cheng Jinwoo berasal dari Departemen Sihir. Apa? Wajah Ma Dongsu penuh keterkejutan. Sisi lain, Goto Ryuji, yang meninggalkan gimnasium, dengan cepat menjauh dari para penerjemah, dan dia mengangkat pergelangan tangannya untuk memeriksa. Ada memar di pergelangan tangan. Meski cuaca tidak panas, dahinya masih bermandikan keringat. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang dikenalnya. Setelah suara itu terdengar, seseorang mengangkat gagang telepon. Saya Matsumoto. Presiden? Goto? Apa yang terjadi dengan suaramu? Negara Ha memiliki pemburu yang sangat kuat. Goto mencoba yang terbaik untuk menekan rasa gemetarnya. Lebih baik darimu? Mungkin lebih baik dariku. Kurasa kita perlu mengubah rencana kita. Shigeo Matsumoto, yang tetap diam, berbicara. Siapa nama pemburu itu? Cheng Jinwoo. Dia terbangun sekunder yang baru saja menjadi pemburu peringkat S. Aneh. Tidak ada nama seperti itu. Apa? Tidak akan ada orang seperti itu. Mungkinkah pemburu tadi adalah hantu? Juga, perasaan tadi seperti terpesona oleh hantu.
Tapi bukankah saya secara pribadi masuk ke situs web Asosiasi Hunter untuk mengonfirmasi informasi Jinwoo? Apa maksudmu tanpa nama seperti itu? Sebenarnya, saya baru saja menerima daftar akhir dari negara haji. Maksudmu, Cheng Jinwoo tidak ada dalam daftar? Bagaimana itu bisa terjadi? Jika Presiden Gao Jianli tidak gila, dia pasti tidak akan mengecualikan orang yang begitu kuat. Cui Zongin, Ma Dongsu, Bai Luhao, Cha Huiyi, Lin Zigui, dan Min Shijun. Matsumoto Shigeo di ujung telepon berbicara dengan tenang. Matsumoto sepertinya ingin menekankan bahwa tidak perlu mengubah rencana, katanya dengan percaya diri. 6 ini adalah daftar terakhir untuk penggerbekan dalam waktu 4 hari. Bai Luhao menarik napas dalam-dalam. Meski keduanya yang baru saja berlatih sudah lama pergi, masih sulit bagi semua orang di gimnasium untuk menenangkan kegembiraan mereka. Ada orang yang benar-benar terbangun yang dapat tumbuh. Berapa nilai dia? Bai Luhao bahkan tidak berani memikirkannya. Ketika Cui Zongin, Ma Dongsu, Lin Zigui dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membujuk Cheng Xiaoyu untuk bergabung dengan guild, Bai Luhao mengambil sikap menunggu dan melihat. Karena lawannya adalah pemburu pertumbuhan. Bai Luhao masih bisa mengingat ekspresi terkejut Cui Zongin saat itu, pasti karena dia tidak mengundang Cheng Xiaoyu untuk bergabung dengan guild. Jika itu aku juga tidak akan bergabung dengan guild. Dia benar. Gagasan mencoba membujuk Cheng Jinwoo untuk bergabung dengan guild tidak mungkin. Bahkan jika Anda tidak bergabung dengan guild, selama Anda menjaga hubungan baik dengannya. Sepertinya sudah waktunya untuk menerapkan rencana B. Pada saat ini. Bel 1. Ponsel bergetar terus-menerus, dan dilihat dari frekuensi getarannya, sepertinya itu adalah pesan teks. Bai Luhao mengeluarkan ponsel di sakunya. Apa yang ditampilkan di layar adalah daftar pemburu yang berpartisipasi dalam penyerbuan 4 hari kemudian. Bai Luhao melewatkan daftar panjang pemburu dari negara R, dan langsung menemukan daftar pemburu dari negara haji. Kemudian, Bai Luhao yang sedang duduk di bangku berdiri dengan marah. Apa? Bukan Cheng Jinwoo. Bab 113 lingkungan tidak rata. Setiap outlet media bersemangat. Untuk memusnahkan monster yang mengubah Pulau Qizhou menjadi tanah tandus, negara H dan negara H akan bergandengan tangan untuk membentuk tim penyerang. Apakah ada berita yang membuat orang lebih penasaran dari ini? Konten yang relevan disiarkan di TV setiap hari, dan halaman depan surat kabar penuh dengan berita tentang tim penyerang. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk negara H, negara R sangat damai. Ada 3 kali lebih banyak pemburu dari negara R yang berpartisipasi dalam pertempuran daripada pemburu dari negara H, tetapi anehnya media negara R tidak melaporkannya secara luas. Di antara beberapa laporan, pesan dari orang-orang negara R semuanya adalah kata-kata tidak puas. Komentar, negara H terlalu buruk, siapa yang bisa menyalahkan saya karena tidak bisa menutup pintu ruang bawah tanah? Komentar, mengapa kita harus berurusan dengan akibat dari negara haji? Komentar, apakah negara H telah mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh semut? Komentar, Asosiasi Pemburu Negara R yang tidak kompeten dan pemburu negara H yang tidak bertanggung jawab. Mereka semua mati di Pulau Qizhou, tertawa. Tempat tidur yang sama, mimpi yang berbeda. Situasi yang sama, ide yang berbeda. Hanya waktu yang bergerak diam-diam menuju tanggal pertempuran. Sisi lain. Bagi Cheng Jinwoo, beberapa hari ini adalah yang paling membahagiakan sejak ibunya dirawat di rumah sakit. Banyak hal telah berubah sejak saat itu. Cheng Jinwoo kembali ke rumah bersama ibunya yang keluar dari rumah sakit. Bang! Saat pintu dibuka, kandang babi yang berantakan menyambut mata. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.